Maka sama pertanyaan Umar, ya Rasulullah, kita sudah ditakdirkan menjadi penduduk neraka dan surga, apakah kita melaksanakan amalan-amalan atau kita hanya duduk saja menunggu dari nasib penduduk surga atau neraka? Maka dikatakan oleh Nabi, qad farigha minhu ya ibnal Khattab, maka laksanakanlah apa-apa yang kamu bisa laksanakan, karena semua manusia akan dimudahkan kepada amalannya. Jika dia penduduk surga akan dimudahkan kepada amalan penduduk surga, jika dia penduduk api neraka akan dimudahkan kepada amalan penduduk api neraka. Hadis ini mahaluh. Berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih. Awas nih, faidah dari ilmu hadis, mustalah hadis. Ucapan Imam Abu Isa At-Tirmidzi jika mengatakan haditsun hasanun sahih, maka kebanyakan maknanya, dan ini istimbatnya Syekh kami Mukbil dan juga Syekh Al-Albani, dua imam muhaddits, bahwa hadis ini maknanya sahih dan banyak jalan yang lainnya. Maksudnya sahih dari jalan yang lain. Dan tadi kami sebutkan dari siapa? Dari Ali, muttafaqun alaih, dan dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis Umar ini sanadnya kita baca hadatsana Imam At-Tirmidzi. Siapa yang menghukumi hadis ini? Haddatsana Bundar. Siapa Bundar? Muhammad ibnu Bashar. Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Siapa Abdurrahman ibnu Mahdi? Imam. Haddatsana Syu'bah. Siapa Syu'bah? Ibnul Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. An Asim ibni Ubaidillah qala sami'tu Salim ibni Abdullah. Siapa Salim ibni Abdullah? Anaknya sahabi yang merupakan imam muhaddits, dari bapaknya Ibnu Umar. Mahalu ada sanad semuanya. Mahalu sanadnya semua rijalnya thiqat, imam, kecuali Asim ibni Ubaidillah. Maka Asim ibni Ubaidillah barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama hafalannya ada sesuatu. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, munkarul hadis, muttaribul hadis, laisa lahu hadis yu'tamad alaih, laisa lahu hadis yu'tamadu alaih, bahwa dia itu hadisnya kadang berkesendirian dan goncang, dan dia bukan orang yang hadisnya itu bisa dijadikan hujjah. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud, la yuhtaju bi hadisihi wa la yuktabu, dia itu hadisnya dhaif, tidak butuh kepada periwayatannya. Dan begitupun Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan munkarul hadis, mutaribul hadis. Dan berkata Imam Ahmad ila dha'fi ma huwa, maka hadisnya kepada dhaif lebih mendekati. Laisa bidzak, maknanya dhaif yang ringan. Laisa bidzak, dhaif tetapi ringan. Dan begitupun Ahmad ibn Syu'aib An-Nasai mengutip ucapannya, dhaifun masyhurun bil dha'f. Dia rawi yang dhaif yang masyhur di kalangan ulama, dia rawi yang dhaif. Maka dari sini kita mengetahui bagaimana kedudukan rawi ini, bahwa rawi ini adalah rawi yang dhaif. Didhaifkan oleh Imam A'immah ahli hadis. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, dhaif laisa bihujjah, dan yang lainnya. Maka hadis ini dhaif dari sahabat Abdullah ibnu Umar karena Asim ibnu Ubaidillah al-Qurashi. Namun tadi kami sebutkan hadis ini dari Umar dhaif, namun dari Ali muttafaqun alaih, namun dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan. Maka oleh sebab itu Imam At-Tirmidzi mengatakan hada haditsun hasanun sahih, maknanya hadis ini bisa jadi hasan dari jalan yang lain. Maka inilah yang bisa kita berikan, wahai para santri-santriku, yang semoga Allah menjaga kita semua dalam terus melaksanakan, menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Maka kesimpulannya kita di sini berta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling bekerja sama dalam kebaikan. Antara guru dengan murid bagaikan gayung yang bersambut, yang saling terjadi padanya simbiosis mutualisme.
simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Mana dalil? Kalau kita semua saling menguntungkan, maknanya jika saya berkesendirian Ustadz, tidak ada yang belajar, tidak jadi. Dan kalian para santri, jika tidak ada Ustadz pun tidak jadi kebaikan. Mana hadisnya? Hadis Utsman. Yang mana di hadis Utsman ini disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian dari kaum muslimin yang allamahu dan ta'allama, yang menuntut ilmu Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Maka saya dari tadi mengajari kalian dari ilmu qiraah, asyarah, dan ilmu tajwid, tahsinil Quran, dan ilmu tafsir tadi, dan tafsir kita alhamdulillah kita berikan hadis-hadis yang sahih. Tidak hanya sembarang membaca kitab tafsir yang kita tidak tahu sanadnya sahih atau dhaif, tidak. Kita saring khusus hadis-hadis yang sahih saja yang kami berikan. Dan i'rab tadi, kalian bisa mengi'rab dari Al-Quran, maka itu semuanya kami berikan dan kalian mentransfernya dan mengabsorpsinya. Itu semuanya kalian mendapat pahala dan kami mendapat pahala, dan dipuji oleh Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kaum muslimin. Maka kita menjadi predikat sebaik-baiknya kaum muslimin karena apa? Karena ta'awun di antara kita. Ta'awun apa? Saya mengajar dan kalian mengajar. Apakah cukup itu ta'awunnya? Tidak. Di sana banyak orang-orang yang di belakang layar, underground, di bawah tanah, yang mana mereka menginfakkan harta-harta mereka tanpa diketahui oleh siapapun. Ini untuk listrik, ini untuk beras para santri, ini untuk makanan para santri. Seperti sekarang kita hari Kamis belanja, sepekan kita belanja 1.500.000. Satu bulan berapa? Hanya untuk belanja itu saja, belum yang lainnya. Alhasil di sana masih banyak orang-orang yang di belakang layar dan di bawah tanah yang menginfakkan kepada kita, maka mereka pun sama berta'awun dengan kita, dan mereka duduk di rumah mereka, dan mereka mungkin sekarang tidur, atau mereka mungkin sekarang makan dan minum, dan mereka mendapatkan pahala seperti kita belajar di sini. Enak apa tidak? Jadi orang kaya enak apa tidak? Maka oleh sebab itu dulu ahlu dusur seperti hadis, jadi nambah lagi hadisnya. Kapan kita mau selesai? Ya udah yang terakhir. Maka di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, datang orang-orang fuqara kepada Nabi, terutama fuqara dari muhajirin yang hidup dalam keadaan miskin dan papa, mengikuti Nabi hijrah, meninggalkan harta mereka di Makkah. Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Mereka cemburu, ya Rasulullah, orang-orang kaya dari kami, baik muhajirin ataupun al-ansor, mereka lebih mulia daripada kami. Lihat, mereka cemburu bukan urusan dunia, tapi urusan akhir. Apa kata Nabi? Yusabbihun kama sabbahna, yusallun kama solaina, yasumun kama sumna. Mereka puasa seperti kami puasa, mereka sholat seperti kami sholat, mereka bertasbih, bertahmid seperti kami semua. Fuqara sama melaksanakan ibadah. Walakin yunfikuna bi amwalihim wa manastati'. Dan mereka menginfakkan dengan harta-harta mereka karena mereka mempunyai kelebihan dan mereka tidak bakhil. Seperti ayat tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mereka orang-orang yang menginfakkan harta yang Allah lebihkan kepada mereka dan bertakwa kepada Allah dan meyakini Allah akan menggantinya di dunia dan kelak di hari akhirat dengan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalan kebaikan baginya. Maka berapa dari kaum muslimin mendapatkan hidayah dikarenakan bersedekah dengan uang yang sedikit. Namun uang yang sedikit ini bukan menjadi nilai di sisi Allah. Tetapi yang menjadi poin ikhlasnya dan melaksanakan sedekahnya tadi. Masalah sedikit dan besar
juga dihitung. Barang siapa yang lebih besar, ya pahalanya lebih besar. Namun penyebab hidayah bukan hanya sekedar jumlah. Maka di sini ahlu dusur, orang-orang yang kaya, dahabu bil ujur, mereka mempunyai pahala yang kami tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya Nabi memberikan trik kepada mereka. Apa? Tusabbihun, tuhammidun, tahmidun, wa tukabbirun fi kulli salawat, fi kulli duburin minas salat. Pengen melebihi mereka? Setelah sholat jangan ngobrol. Seperti kalian para santri kebanyakan habis sholat ngobrol. Memang gak ada waktu. Mau ngobrol nanti setelah sholawat. Fahim tuh? Maka sibukkan tasbih, takbir, dan tahmid. Disebutkan di beberapa riwayat 33 dan nanti ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalian akan melampaui mereka dari pahala. Menunjukkan pahala ini sangat besar, bagaikan orang-orang yang menginfakkan hartanya di sisi Allah. Maka please para santri, jangan ngobrol setelah sholat. Siap? Tidak ada lagi yang ngobrol. Nggak ada waktu ngobrol kecuali waktu setelah sholat. Maka akhirnya mereka pulang dalam keadaan bagaikan mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang, mendapatkan pahala-pahala yang besar. Apa? Digantikan uang-uang dinar-dinar untuk menginfakkan fisabilillah itu dengan tasbih, tahmid, takbir. Karena mereka fuqara, tidak punya uang. Namun kecemburuan itu terus berjalan. Dan kecemburuan itu memang tidak bisa untuk dibayar. Karena apa? Ahlu dusur pun melaksanakan perkara itu. Maka mereka kaget melihat ahlu dusur, orang-orang kaya, setelah sholat bertasbih, bertahmid, bertakbir. Berarti sama kalau begitu. Mereka pun lebih mulia daripada kami dengan harta-hartanya. Karena kami ingin melampaui mereka dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Mereka pun orang kaya yang menginfakkan hartanya bertasbih, tahmid, dan takbir. Maka dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada manusia yang berbeda-beda. Maka oleh sebab itu, kita para thalabul ilm, para ngajar yang menuntut ilmu, yang sibuk dengan mengajar, tidak punya bisnis, ya fakir, dan kalian santri yang fakir, maka kita mendulang pahala-pahala ini melalui amalan-amalan. Dan mereka orang-orang yang kaya, yang Allah berikan keutamaan rizki bagi mereka, maka mereka bisa menginfakkan hartanya dengan memberikan kepada kita listrik, dengan memberikan kepada kita air minum dan makanan, sehingga proses dakwah terus berjalan. Dan mereka duduk di kantor-kantor mereka ataupun di kursi-kursi jualan mereka, dan mereka mendapatkan pahala-pahala seperti kita. Maka dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Semuanya kata Nabi tadi kembali kepada i'malu. Maka beramallah dari apa yang Allah mudahkan kepada kalian. Maka sudah selesai dari tadi kita memberikan kajian. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.